Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Purwantoro yang berbahagia. Sebelumnya marilah kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi aksi nyata guru penggerak angkatan ke-7, calon guru penggerak angkatan ke-7 tentang budaya positif. Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu meluangkan waktu pada kesempatan siang hari ini. Semoga apa yang Bapak Ibu luangkan waktu untuk kegiatan siang hari ini menjadi amal soleh Bapak Ibu semuanya. Allahumma amin. Ini tentang budaya positif yang mungkin bisa kita laksanakan di SD Negeri 2 Purwantoro. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Jadi murid itu sebenarnya menurut filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama tentang kodrat keadaan. Pendidikan itu dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Kemudian yang kedua, kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda. Ya, ada murid yang tinggal di desa, di kota, gunung, pantai, lembah dan sebagainya. Guru memberikan pengalaman belajar sesuai dengan tempat di mana murid tinggal. Kemudian yang ketiga, kodrat zaman. Bapak Ibu, zaman terus berubah. Seperti sekarang ini zaman teknologi ya, itu maka pendidikan juga mengikuti perubahan zaman. Dia pun juga harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya Bapak Ibu, ajaran dari Ki Hajar Dewantara tentang azas trikon. Nah, azas trikon itu apa saja? Yang pertama adalah kontinuitas, yaitu tidak melupakan akar nilai budaya. Jadi kita dalam mendidik anak-anak tetap mengutamakan, tetap mendahulukan tentang nilai-nilai budaya yang ada pada sekitar kita. Misalnya kita yang tinggal di Jawa tetap juga menjunjung tinggi nilai budaya Jawa. Ada pelajaran untuk takrama, ada sopan santun, dan sebagainya. Jika ada budaya pakiwo itu juga sebenarnya itu bagus, ya, karena apabila anak tidak merasa malu atau anak masih memiliki rasa malu untuk berbuat buruk, maka itu menjadi hal yang baik. Selanjutnya tentang konvergensi. Pendidikan harus memanusiakan manusia, jadi menghargai dan mengapresiasi kepada semua murid, karena semua murid itu punya potensi. Ya, punya potensi. Tidak ada murid yang bodoh, hanya saja murid itu perlu digali potensinya lebih lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya ada trikon yang ketiga adalah konsentris, yaitu menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Jadi kita dalam mendidik anak juga menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid, karena kita hidup di masyarakat yang multikultural, ya, memiliki keberagaman, ada yang perbedaan keyakinan, ya, perbedaan latar belakang keluarga, maka dalam mendidik kita juga harus bisa mewadahi apa yang diinginkan atau diharapkan oleh murid di sekolah kita. Selanjutnya tentang tripusat pendidikan. Nah, jadi dalam pendidikan ini dan pelajaran ini tidak terlepas dari tripusat pendidikan. Dalam menumbuh kembangkan murid, ya, tripusat atau trisenta pendidikan harus saling berhubung agar pendidikan bisa maksimal. Nah, misalnya trisenta pendidikan itu apa saja?
Yang pertama tentang keluarga, ini menjadi basic atau menjadi dasar. Karena dari keluarga itu sendiri, maka karena anak itu hidup atau bergaul itu yang paling lama dengan keluarga. Kemudian yang kedua sekolah. Seperti kita diamanai untuk di sekolah ini, oleh karena itu mari kita sebagai orang tua kedua, ya, juga sebagai teman untuk anak-anak, kita bisa maksimalkan untuk pendidikan. Yang ketiga adalah masyarakat. Jadi pusat pendidikan itu dari masyarakat, maka untuk diawali dari keluarga, kemudian dari lingkup terkecil keluarga, kemudian ke masyarakat. Ketika lingkungan masyarakat baik, maka insya Allah akan berpengaruh positif terhadap anak. Jadi Bapak Ibu, setelah dari pusat pendidikan kita lanjutkan, yaitu tentang pembelajaran. Bagaimana filsafat Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran juga harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti depan kami sampaikan, zaman di mana anak itu tumbuh, maka metode maupun materi yang disampaikan oleh guru kepada murid hanya disesuaikan dengan kondisi zamannya. Murid yang tumbuh pada era digital natif seperti sekarang tentu membutuhkan keterampilan abad 21. Maka tidak mungkin kita akan melepaskan anak itu dari bermain HP atau gadget, ya, atau smartphone. Oleh karena itu, tapi kita bisa memfasilitasi dengan alat itu anak untuk belajar, untuk mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, pendidikan dan pengajaran juga harus bisa memenuhi apa yang dibutuhkan murid untuk bekal dalam menghadapi kehidupan di era abad 21. Selanjutnya tentang ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang Patra Triloka Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ini sudah sangat populer sekali Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah Ing Ngarsa Sumpulodo, itu di depan memberikan teladan. Nah, kita sebagai guru maka kita bisa memberikan teladan kepada murid-murid kita. Kemudian yang kedua Ing Madya Mangun Karso, nah, di tengah membangun kekuatan. Nah, kita juga bisa memotivasi anak, ya, membangun kekuatan. Kemudian yang ketiga Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan kepada anak-anak untuk maju. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang kami hormati. Selanjutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Itu kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Yang pertama adalah tentang kesenangan. Nah, setiap orang pasti memiliki kesenangan, cinta dan kasih sayang. Nah, anak itu pasti butuh cinta dan kasih sayang. Dan kebebasan. Nah, kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, setiap orang pasti membutuhkan itu. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, sebagai leadership, anaknya juga dilatih upacara, itu juga termasuk termasuk melatih untuk berkuasa atau sebagai leadership, sebagai pemimpin upacara. Itu juga sebagai sarana anak itu untuk mengekspresikan diri, untuk memiliki atau menumbuhkan sikap leadership atau kepemimpinan. Selanjutnya Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, manusia itu berperilaku ada beberapa motivasi. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak itu berarti atau kita semua pasti berperilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Mungkin anak-anak itu ada yang taat peraturan di sekolah ini karena apa? Takut kepada hukuman. Tapi sebenarnya itu kurang positif, kurang baik. Yang lebih baik itu adalah menyadarkan diri untuk taat kepada peraturan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini jelas ada anak yang ingin berprestasi supaya mendapat hadiah misalnya itu, atau mendapat penghargaan dari Bapak Ibu. Itu salah satu bisa memotivasi anak semangat belajar. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya melakukan sesuatu itu pasti memiliki nilai-nilai, ya, nilai-nilai. Saya berbuat seperti ini karena ada prinsip yang saya pegang. Nah, motivasi nomor 3 merupakan motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Nah, misalnya saya tentukan gambar ilustrasi, ya, anak tertib untuk disiplin menata sepatu ketika sholat duha. Ini perlu kita semangati, ya.
kita semangati anak-anak supaya ketika misalnya sedang suatu hal, ayo sepatunya dirapikan, tertib, dilihat itu juga lebih indah. Kemudian ketika sudah menjadi budaya, maka anak itu akan terbiasa dengan sendirinya. Selanjutnya, ini inti dari apa yang kami sampaikan Bapak Ibu untuk siang hari ini, yaitu tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif. Apa tujuan dari disiplin positif? Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dimulai dengan pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu ada mungkin aturan badan, maka disiplin positif ini adalah dimulai dengan pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi ini bisa kita lakukan untuk di awal tahun pembelajaran, ya, bisa di awal tahun pembelajaran, atau mungkin pas setelah semester 1 kemudian masuk semester 2 ini di kelas kita bisa kita buat disiplin positif. Nah, bisa nanti ditulis. Nah, usulan dari anak-anak apa saja kesepakatan kelas kita yang harus kita sepakati. Tinggal kita apabila anak melanggar kesepakatan, kita ingatkan. Misalnya seperti ini. Ada contohnya Bapak Ibu ya. Ini misalnya kesepakatan kelas. Contoh keyakinan kesepakatan kelas yang pertama, misalnya ini semua datangnya tidak dari guru tapi bisa dari murid-murid yang disepakati. Yang pertama, kita semua saling menghormati. Nah, saling menghormati satu kelas. Tidak boleh membuli temannya, misalnya seperti itu ya. Saling menghormati. Kemudian kita semua menjaga kebersihan kelas. Nah, misalnya sebelum datang ada yang piket, yang nggak piket, coba lihat itu kesepakatan kelas kita. Misalnya ada yang membuang sampah di laci, nah itu juga bisa kita ingatkan. Ini kesepakatan kelas apa? Menjaga kebersihan kelas. Pulang sekolah sebelum pulang rapikan dulu kelas kita. Nah itu bersihkan dulu. Itu menjadi salah satu kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, kita semua tertib berpakaian. Alhamdulillah setelah kita sudah tertib berpakaian, sudah berdasi, kemudian pakai sapu hitam, sepatu hitam, ya, kemudian kaos kaki putih, itu sudah jam Senin pakai topi pas upacara itu bisa kita budayakan. Kemudian tertib mengumpulkan tugas. Nah ini jika misalnya ada anak yang tugasnya tidak tertib ya, misalnya dikasih tugas di rumah, membuat apa, kemudian belum dikerjakan, nah diingatkannya tidak langsung ditegur. Misalnya ditegur, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Misalnya tidak seperti itu, tapi bisa kita coba lihat apa kesepakatan kelas kita. Nah, kesepakatan kelasnya apa? Tertib mengumpulkan tugas. Konsekuensinya apa? Dan yang kelima adalah kita semua tertib menjalankan piket kelas, seperti dan lain sebagainya. Banyak sekali kesepakatan kelas yang bisa kita buat untuk tentu saja untuk kembali kepada murid-murid kita, endingnya kembali kepada murid kita. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tentang posisi kontrol guru terhadap murid. Nah, ternyata guru itu memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Nah, si karakter guru penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tapi ini biasanya tidak efektif karena itu misalnya melanggar peraturan dan hukum biasanya tidak efektif. Tapi ini malah mungkin hanya takut saja sementara. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, ini. Pada posisi lain biasanya guru akan bersuara lebih lembut yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya ada contoh misalnya, kamu anak kenapa kamu datang terlambat, apa kamu tidak kasihan kepada guru? Nah, seperti itu contoh satu kalimat menjadikan anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Pendekatan persuasi ini sebagai teman. Paling tidak kita posisi guru pada murid sebagai teman dari 3, 4, dan 5. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi.
dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Nah, misalnya tadi seperti kesepakatan kelas ya, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya datang terlambat, ya, kemudian bisa diperlihatkan kesepakatannya bagaimana ada kira-kira bagaimana supaya Anda misalnya tidak terlambat, misalnya seperti itu. Jadi anak nanti akan menemukan saja pertanyaan-pertanyaan yang anak itu diberi bisa menemukan jawabannya sendiri. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya adalah tentang segitiga resolusi ketika kita menghadapi anak bermasalah. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas. Ini teorinya, nanti ada contohnya, saya bacakan contohnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini untuk menstabilkan. Dan misalnya anak terlambat sekolah ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ya, anak dibombong dulu ya. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan yang kedua apa? Validasi tindakan yang salah. Nah, ketika anak salah, kemudian apa yang dilakukan? Kita bisa menyampaikan contoh ini, contoh kalimatnya. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ada contoh lain. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan atas apa yang telah kita sepakati. Nah, itu tadi ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu segitiga resolusi. Nah, ini contoh Bapak Ibu tentang penerapan disiplin positif. Misalnya ya, ada kasus Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya baju terlepas. Saat itu guru BK langsung melarang mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya pada Dino, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya pada Anto, apakah kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing baju, kancing baju saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Kemudian Ibu Suti kembali bertanya pada Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketika kancing Anto tersebut? Kesal, Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit Bu. Kemudian Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Kemudian dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino menyetujui dan sepanjang siang itu belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Nah, ternyata ketika mereka kesalahan, kemudian malah diajari apa? Menjahit kancing baju. Itu malah anak bertambah keterampilannya. Terakhir terlihat pada jam pulang sekolah, kedua lelaki tersebut sudah bercengkrama dan bersedia kembali. Ini salah satu contoh penerapan disiplin positif di Anto. Siapa si Dino tidak langsung dimarahi oleh siapa Bu? Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar yang hendak dicapai. Yang pertama adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Dalam kasus di atas, Dino merasa hebat karena Anto menjadi takut dan sedih. Maka sebetulnya Dino sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, tetapi kemudian Dino juga merasa menyesal atas perbuatannya terhadap Anto. Kebutuhan untuk berkuasa. Kemudian kesenangan atau fun. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka berburu, suka musik dan juga menggemaskan. Bahkan saat bertingkah laku. Dalam kasus di atas,
Dino bertingkah buruk karena iseng ya, dan ia menikmati ekspresi wajah Anto yang kesal. Biasa seperti itu ya, usil ya. Ya anak kita mungkin juga ada. Nah, karena kancing bajunya hingga lepas, bagi Dino itu hanya bercanda, maka berarti Dino sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ada yang kalau anaknya sampai nangis baru senang, baru puas, itu mungkin ada. Kakak beradik juga ada, kakaknya menolaknya. Kemudian posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Ibu Suti, hal apa yang dilakukannya sehingga dia berkesimpulan demikian. Ibu Suti sebagai manajer yang pertama, Ibu Suti mempersilahkan Anto dan Dino mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung mereka agar dapat menemukan solusi atas permasalahan di antara mereka. Dan yang kedua, Ibu Suti bertanya, apa kebutuhan Anto? Anto ingin agar kancing bajunya kembali seperti semula, karena takut sama ibunya tadi ya. Dan Ibu Suti juga bertanya pada Dino, apakah bersedia menjadi 3 kancing baju Anto yang lepas? Nah, Dino bersedia belajar menjahit pada Pak Irfan, guru tata busana tanpa paksaan. Dan yang kelima, Dino dapat bertanggung jawab. Nah, ini pelatihan anak bertanggung jawab penting sekali atas kesadaran sendiri menjahit kembali kancing baju Anto yang lepas. Ini sudah salah satu nilai plusnya, anak mau bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan. Kemudian Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi, kita ulangi lagi. Yang pertama, menstabilkan identitas, ini penerapannya. Nah, contohnya apa? Ibu Suti memberi pemahaman pada Dino bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu jadi supaya tidak berkecil hati. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, Ibu Suti bertanya pada Dino, nah, itu, untuk memvalidasi apakah benar Dino salah ya. Apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang dilakukan terhadap Anto? Apakah Dino bersedia menjadikan kembali ketika kancing baju Anto yang lepas? Dan sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ibu Suti menanyakan keyakinan kelas pada Dino, keyakinan apa yang telah disepakati. Selain keyakinan kelas juga ada keyakinan sekolah, itu juga bisa. Nah, jawab Dino, saling menghormati, akhirnya hubungan Anto dan Dino menjadi baik dan rukun kembali. Kemudian sebelum terakhir, ini tentang rencana tindakan untuk aksi nyata. Nah, tentang budaya positif, nah, untuk sekolah kita bisa kita rancang budaya positif sekolah kita, yaitu tentang budaya berseri SD Negeri 2 Purwantoro. Nah, yang pertama tentang latar belakang. Nanti bisa kita yang pertama adalah tujuan pendidikan Yayasan Dewantoro adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini juga butuh lingkungan yang kondusif. Ya, tujuannya apa? Tujuan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, murid memiliki budaya hidup bersih. Nah, ini bersih itu bisa bersih ya. Kemudian yang kedua, memiliki budaya hidup sehat. Yang ketiga, rapi. Yang keempat, murid memiliki kepedulian terhadap lingkungannya. Nah, kita sebagai sekolah yang semoga misalnya nanti positif adiwiyata, ini sangat baik untuk anak peduli terhadap lingkungannya. Yang P5 kita sudah kita jalankan, yaitu ya kelas 4 ya Pak Eri ya, tentang ya, menanam sayur ya, itu juga salah satu kepedulian ya. Nah, terhadap lingkungan. Kemudian tolak ukurnya apa? Yang pertama, terdapat jadwal kegiatan kebersihan sekolah. Kalau sudah ada sekolah kita ya, kelas kita ya. Kemudian yang kedua, terdapat jadwal kegiatan kebersihan bersama untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila. Gotong royong ini juga perlu. Misalnya ada Jumat bersih setelah Jumat sehat, kemudian pegang buku, infak ya, Jumat Ramadan, dan juga ada Jumat bersih. Ini juga bisa kita galakan. Semuanya kebersihan sekolah. Dan yang ketiga adalah terdapat jadwal kegiatan senam. Yang keempat, terdapat produk berupa taman, misalnya yang terawat di depan dan lingkungan sekolah kita. Ini menjadi tanggung jawab masing-masing kelas. Nah, kemudian program budaya bersih, sehat, rapi, dan peduli di lingkungan SD Negeri 2 Purwantoro direncanakan meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan Jumat bersih. Kedua, kegiatan sehat Jumat, Jumat ceria, senam pagi. Yang ketiga, penguatan piket. Nah, sudah ada, kita kuatkan lagi oleh peserta didik. Dan yang keempat, penguatan kebersihan lingkungan oleh pendidik dan tenaga pendidik. Yang kelima, jadwal piket musola dan perpustakaan. Ini perlu digerakkan karena ini perpustakaan kita sudah kita miliki. Nah, oleh karena itu bisa kita mantapkan sebaik-baiknya. Literasi baca juga perlu kita giatkan. Program-program usaha kesehatan sekolah, UKS, program kantin sehat, kemudian penanaman dan perawatan taman,
Nah, penanaman pohon peneduh, pengelolaan sampah, nah perlu kita kerjasama dengan bank sampah kelurahan ya. Kemudian ada pembentukan kader kebersihan tiap kelas. Nah ini di kelas perlu Bapak Ibu juga bentuk kader kebersihan. Demikian dukungan dan legal formal di sistem pendidikan serta melibatkan kolaborasi dari seluruh warga sekolah, perlunya adanya rapat evaluasi rutin. Nah ini kita mungkin setelah K3S bisa kita laksanakan untuk rapat evaluasi program kita. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelumnya mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami persilakan. Saya Pak. Ya silakan Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, nggak usah perkenalan ya Pak. Langsung saja. Yang saya tanyakan di sini mengenai kesepakatan kelas. Nah, sebelum pembelajaran, biasanya di setiap kelas kan membuat kesepakatan kelas yang biasanya disepakati anak-anak didik pada kelas itu tersebut dan Bapak Ibu gurunya. Nah, yang saya tanyakan, apabila ada salah satu anak atau salah satu siswa yang melanggar kesepakatan tersebut, apa yang harus kita sebagai seorang guru lakukan? Bolehkah kita seorang guru memberikan hukuman? Terima kasih. Mohon maaf bertanya Pak. Iya, silakan Pak. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Terkait materi yang tadi disampaikan Bapak mengenai budaya positif, yang akan saya pertanyakan adalah tentu di kelas sama tentang kesepakatan. Tapi di sini pertanyaan saya adalah apa keyakinan atau kesempatan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Terima kasih Bapak untuk pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Ayu. Yang pertama tentang apabila ada anak yang melanggar peraturan atau kesepakatan kelas, apakah perlu dihukum? Pada dasarnya kalau untuk pendidikan era sekarang tidak menghukum ya Bu ya. Nah, prinsipnya tidak menghukum, tapi tadi untuk menyadarkan. Karena kalau dihukum takutnya cuma sementara ya, cuma apa istilahnya, cuma takut sementara saja. Nanti lain kesempatan nggak ada yang lihat bisa melakukan kesalahan itu. Jadi yang seperti tadi pendekatan segitiga restitusi. Nah kita tanyakan dulu kepada anak yang misalnya kenapa kamu melakukan seperti ini. Kemudian yang kedua kita sadarkan bahwa anak sebenarnya stabilkan dulu ya, kita stabilkan kepada anak. Sebenarnya tidak kamu saja yang terlambat, ada anak yang lain. Nah, oh iya, misalnya ya Pak, misalnya anak tahu kan. Dan yang kedua kita tanyakan kenapa kamu terlambat. Misalnya tadi malam saya banyak misalnya main HP misalnya, kemudian diberi kesadaran kenapa kalau itu kan akibatnya kalau main HP jadinya apa? Jadinya bangunnya kesiangan, jadi terlambat. Kemudian, nah bagaimana supaya tidak terlambat berarti tidurnya? Anak yang menjawab tapi ya, yang menjawab cuma kita memberi pertanyaan penuntun. Nah, beri pertanyaan penuntun sehingga ketika anak menemukan jawabannya sendiri, nanti semoga anak itu menjadi berubah dan datangnya tidak terlambat, tidak kesiangan. Jadi kemudian untuk pertanyaan kedua dari Pak Heri tentang apakah kesepakatan kelas bisa berubah? Bisa, sangat bisa sekali. Misalnya kesepakatan kelas sudah menjadi budaya positif, sudah membudaya, sudah baik. Nah itu tetap kita pertahankan, tetapi bisa kita tambahi untuk kesepakatan kelas yang lain. Nah, bisa kita tambahi, misalnya tentang tertib sudah berjalan tertib, ya nanti kebersihan sudah. Nah kita perlu kita tingkatkan untuk kesepakatan kelas yang lain. Misalnya kelas 6 apa, kelas 6 punya kesempatan kelas apa yang perlu ditambahi. Nah, misalnya sholat zuhur bersama sudah berjalan tertib. Ya, mungkin ada tambahi kegiatan yang lain. Kultum, ketika kultum pada zuhur tidak boleh berbicara sendiri. Nah, misalnya itu memperhatikan temannya, misalnya seperti itu. Nah, perlu kita tambah ya. Misalnya kita sudah berjalan sholat zuhur bersama, kemudian ada kultum. Nah, nanti ada kesempatan kelas lain.
misalnya harus memperhatikan temannya ketika menyampaikan kultum setelah sholat zuhur. Misalnya seperti itu. Begitu ya Pak Eri ya. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian untuk diseminasi pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadikan sekolah kita lebih maju, bisa menerapkan apa yang menjadi falsafah Ki Hajar Dewantara untuk Merdeka Belajar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan semoga kita terus semangat untuk mendampingi putra putri kita, anak didik kita agar besok kedepannya menjadi generasi yang lebih baik lagi, generasi yang tangguh, berakhlakul karimah. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.